Shalom warga kerajaan, senang hari ini kita bertemu kembali di dalam Voice of Victory, saat teduh di pagi hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati untuk kita memuji dan menyembah Allah kita. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana bagi kami. Apapun yang saat ini kami alami, kami memilih untuk tetap percaya bahwa Engkau punya rencana yang besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Oh Yesus Tuhan, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, ku percaya, ku memilih untuk tetap percaya. Sekalipun sekarang ku tak dapat melihat, namun ku percaya Kau punya rencana. Oh ya rara bayana kayana mose, Yesus, Yesus, ku percaya Tuhan, kiara rara bayanamu. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku,
Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Sukacita di bulan Juni ini adalah karena kita diingatkan kembali tentang tema murid yang berbuah. Jadi kita semua adalah murid Kristus yang harus berbuah tetap. Hai para murid Kristus, Tuhan ingin agar kehidupan kita menghasilkan buah yang tetap, bukan buah yang musiman. Ketika kita sedang merasa bahagia saja, ketika kita sedang diberkati, ketika kita dalam keadaan sehat, baru kita bisa berbuah. Tuhan tidak mau seperti itu, tetapi di sepanjang kehidupan kita, Tuhan mau kehidupan kita menghasilkan buah. Bahkan di saat musim-musim yang tidak kita harapkan, di saat kita mengalami musim dingin, musim kering, ataupun di saat kita ada di titik terendah, Tuhan ingin kita tetap menghasilkan buah. Dan bagaimanakah kita bisa berbuah? Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Jadi syarat seorang murid yang bisa berbuah adalah harus tinggal di dalam Kristus. Kata tinggal di sini mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama adalah kita tinggal di dalam Tuhan, kita mempunyai hubungan yang aktif dengan Tuhan dan firman-Nya. Jadi ketika kita bergaul dengan Tuhan, berarti kita bergaul dengan firman Tuhan. Karena Tuhan itu adalah firman dan firman adalah Allah sendiri. Mulai dengan membiasakan setiap hari kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi setelah membaca kita merenungkan firman Tuhan sampai kita mengerti apa yang kita baca hari ini. Tuhan akan berbicara kepada kita. Sampai kita mengerti intisari dari firman yang kita baca, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Apa yang kita bisa pelajari dari firman yang sudah kita baca dan kita renungkan tadi. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan berbicara dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita melakukan yang namanya ketaatan. Hasil dari kita mempunyai hubungan yang aktif dengan Tuhan adalah kita melakukan ketaatan. Kemudian pengertian tinggal yang kedua adalah menjadi sama dengan Kristus. Kita mengejar kesempurnaan seperti Kristus. Kalau Kristus itu adalah Allah yang penuh kasih, Dia pribadi yang murah hati, Dia begitu mengasihi kita, maka kita pun juga harus sama seperti Kristus. Kita mau mengasihi orang lain, kita bermurah hati, kita meninggalkan segala hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, sehingga kita mengejar kesempurnaan seperti Kristus. Kemudian kata berbuah itu mempunyai pengertian yang pertama adalah matang tepat waktu, sehingga menghasilkan buah yang manis. Ketika kita dalam masalah, apakah yang keluar dari kehidupan kita? Respon yang kekanak-kanakan? Ataukah respon yang dewasa? Kalau buah kita belum matang, maka hasilnya adalah sifat kekanak-kanakan itu yang keluar. Kita mudah marah, kita mudah tidak mengendalikan diri, kita mudah terpicu dengan situasi yang ada. Tetapi ketika kita berbuah, maka kita menghasilkan buah yang matang.
yang tepat waktu, yang manis rasanya, bisa dinikmati oleh Tuhan dan juga sesama kita. Ketika ada masalah, kita terbiasa tidak menjadi panik, kita tidak mudah marah, kita tidak mudah terpancing, kita bisa mengendalikan diri, sehingga kita bisa santai menghadapi karena kita tahu ada pertolongan Tuhan. Kemudian, kata berbuah selanjutnya adalah artinya menghasilkan keteladanan. Karena ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita menyatakan buah karakter itu, maka kita melakukan suatu teladan untuk orang. Ketika ada masalah, kita tetap berbuat baik. Disitulah orang bisa melihat bahwa Yesus itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Menjadi murid Kristus tidak cukup hanya dengan ibadah ke gereja 1 minggu sekali. Saya sudah ikut komsel, saya sudah pelayanan, saya sudah memberikan persembahan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita menjadi murid yang berbuah tetap. Buahnya adalah tetap yang ingin Tuhan nikmati sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita semua. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mau Engkau mengajar terus kepada kami Tuhan, untuk kami boleh berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan buah itu tetap. Ajar kami untuk kami boleh tinggal di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami tidak pernah meninggalkan hal-hal baik yang harus kami lakukan, yaitu disiplin rohani. Itu sebabnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan memimpin dan menyertai hidup kami. Kami terima berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Di dalam satu nama yang heran, itulah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.